Hari ini saya minta izin saudara, saya harus duduk juga karena Jumat malam kaki saya terkilir. Mungkin karena penanda bahwa tahun ini saya masuk kepala 40. Jadi saya minta maaf ya, saya harus duduk hari ini. Dan kita hari ini mau bicarakan tentang Tuhan yang tidak mengecewakan saudara. Ini sesuatu firman Tuhan yang sebenarnya jarang sekali saya sampaikan berkaitan dengan pergumulan saya pribadi saudara. Namun hari ini saya tergerak untuk menyampaikan tentang sebuah firman Tuhan yang menguatkan saya, dan saya percaya bakal menguatkan saudara-saudara juga pada hari ini. Karena saya ini mau bicara tentang kemarahan dan kekecewaan. Saya mau bicara tentang kemarahan dan kekecewaan. Saya yakin bahwa semua kita pasti pernah marah dengan seseorang, betul ya? Pernah kecewa dengan seseorang, betul? Atau mungkin kita tidak marah kepada seseorang, bukan kepada seseorang, tetapi kepada keadaan. Pertanyaan-pertanyaan klasiknya yang biasa muncul adalah bicara tentang mengapa orang jahat hidupnya itu tampaknya diberkati Tuhan. Bahkan ada kata-kata, kok orang baik malah dipanggil Tuhan cepat. Orang yang jahat hidupnya lama. Sampai ada pernah istri saya ngomong begini, kalau gitu kita jangan jadi orang baik ya. Kalau jadi orang baik nanti cepat-cepat dipanggil Tuhan, saudara. Tapi tentu saja itu tidak tepat demikian. Ada pertanyaan lain adalah mengapa orang jahat hidupnya tampak lebih diberkati dan lebih lancar? Mengapa orang yang suka menipu dan berbuat curang malah seringkali kelihatannya hidupnya baik? Mengapa orang jahat yang manis mulut lebih gampang dipercaya orang, sementara orang yang belajar hidup benar seringkali disalahpahami orang atau difitnah orang? Sudah pernah bertanya seperti itu? Atau pernahkah sudah bertanya, mengapa sistem yang berjalan di dunia ini, di pemerintahan ini, tampaknya nggak adil, nggak berpihak kepada orang yang baik, malah berpihak kepada orang yang jahat? Mengapa tampaknya kita kalau mau benar malah disusahin orang, dijalimin orang? Mengapa orang benar tampaknya nggak ada yang membela? Mengapa para pemimpin rohani? Mengapa para pemimpin rohani seharusnya memberikan teladan kepada kita tentang melakukan kebenaran, malah melakukan hal-hal yang jahat? Atau seringkali pergumulan pribadi adalah mungkin, mengapa rencana indah yang saya sudah susun, saya pengen sukses di umur segini, saya pengen punya ini di umur segini, semuanya nggak kejadian dan kelihatan menyakitkan bagi kita. Selama kita hidup saudara, bakal ada selalu keadaan-keadaan yang mengecewakan kita. Bahkan ada keadaan-keadaan yang mungkin bakal bikin kita jadi frustasi dengannya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Apa yang kita bisa lakukan waktu kita mengalami kekecewaan yang besar dan kemarahan yang mendalam? Apa yang kita bisa lakukan? Apa kita hendaknya membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, seperti naluri kita? Apakah terhadap orang yang mengecewakan, menyakiti kita, kita harus membuat perhitungan dengan mereka? Ataukah ada cara lain yang Tuhan mau tawarkan kepada kita, sehingga hidup kita tuh tampak lebih enteng, lebih nikmat untuk kita jalani? Saya ingin ajak saudara mendengar firman Tuhan dari Mazmur 37, ayat 1 sampai 11, saudara. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Mari buka di handphone saudara, kita bakal baca ayat ini bergantian. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat kedua, dan ayat 11 nanti kita bakal baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu? Kalau udah ketemu katakan amin. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11, saya bakal baca ayat pertama. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri.
Ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, saudara, ini menarik, firman Tuhan bicara tentang jangan marah, sampai berkali-kali kalau saudara baca, betul nggak ya? Dan ini terutama kita tidak jangan marah dikatakan dengan orang yang jahat, orang yang menipu kita, orang yang berbuat curang kepada kita. Jangan iri hati kepada mereka dikatakan. Kita disuruh untuk percaya Tuhan, menantikan Tuhan, bergembira karena Tuhan. Karena percayalah begini, Tuhan berkata, orang-orang ini, mereka akan menikmati hal-hal seperti itu cuma sebentar saja. Jangan iri hati dengan mereka. Tetapi tentu saja, kalau bertanya kepada kita, saya bergumul dengan firman Tuhan ini kurang lebih 3 bulan terakhir, saudara, sejujurnya. 3 bulan terakhir saya baca terus firman Tuhan ini, seminggu ada 2, 3 kali, seminggu 2, 3 kali. Sampai saya menemukan kebenaran Tuhan yang memerdekakan saya. Dan itu bicara tentang sesuatu yang waktu kita merasakan marah dan kecewa yang besar, saudara. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama tentu saja adalah Tuhan bicara tentang berhenti marah. Ngomong kanan kiri dulu, katakan berhenti marah. Dan itu dimulai dengan kata, jangan marah. Dari ayat pertama, waktu kita baca, sudah dikatakan jangan marah. Bahkan di dalam ayat 1 sampai 11 tadi, itu sampai 3 kali dia katakan jangan marah. Ayat 1 ngomong, jangan marah. Ayat 7 ngomong lagi, jangan marah. Ayat 8 dikatakan lagi, jangan marah. Hampir 3 kali. Tapi kalau kita mau jujur, kalau ada orang yang mengecewakan kita dengan sangat dalam, kalau ada orang yang benar-benar menyakiti kita, mungkin nggak kita nggak marah? Ayo jawab, saudara. Mungkin nggak kita nggak marah? Nggak mungkin, betul? Betul? Nggak mungkin. Tetapi sejujurnya, boleh nggak kita marah kalau kita merasa kecewa, disakiti, ditipu, difitnah orang, dijahatin orang? Boleh nggak kita marah? Ayo, tadi siapa yang jawab? Boleh? Yang lain boleh atau enggak? Boleh. Lalu kenapa tadi firman Tuhan ngomong sampai 3 kali, jangan marah? Marah seperti apa yang tidak boleh? Saya juga jawab saudara, boleh nggak kita marah kalau kita dilakukan seperti itu? Terus saja jawabannya boleh. Lalu firman Tuhan ini ngomong apa sih tentang jangan marah? Marah seperti apa yang nggak boleh? Ini menarik kalau kita baca pertama dan ketujuh. Kata marah di situ, itu berarti bicara tentang marah yang dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu berarti menyala dalam kemarahan. Menyala, artinya itu berlangsung lama. Itu artinya mempengaruhi kita dalam jangka waktu panjang, sehingga siapapun yang dekat-dekat kita, salah nggak salah, mereka kena dampak negatifnya. Itu bicara tentang mempengaruhi kita, sampai kita nggak bisa berpikir jernih. Itu marah yang dalam bahasa Palembang, itu marah yang kayak gini loh, hati-hati, posisinya lagi senggol, bacok. Oh, tahu, semua orang tahu ya, luar biasa. Tuh. Marah seperti itu. Yang ayat pertama dan ketujuh bilang, jangan marah. Ayat 8, dalam bahasa Ibrani itu berarti marah yang hidungnya tuh sampai menengus. Gitu, yang sampai merasa sesak, pernapasan yang terganggu. Ayat 8 juga bicara soal panas hati, yang artinya adalah bicara soal marah yang membuat kita sampai demam. Bahkan dalam bahasa aslinya, itu bicara tentang begini loh, marah yang membuat kita seperti keracunan. Dengan marah yang seperti itu, Tuhan berkata, jangan marah. Jangan marah sampai kita itu kehilangan kontrol diri, menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Marah yang berlangsung lama, yang buat kita keracunan. Tuhan bilang, jangan marah. Dan kita perlu belajar untuk waktu kita mengalami itu. Kita perlu belajar untuk bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti marah. Sekali lagi, ngomong kanan kiri, berhenti marah. Ayat 8 berkata, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan ingin mengarahkan kita untuk berhenti marah. Caranya gimana?
Dan kita perlu sadar begini loh, setiap hari, apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada, kita bisa selalu terpancing untuk marah. Di jalan, di kantor, di rumah dengan anak, dengan pasangan, dengan siapapun, kita bisa selalu terpancing buat marah. Tetapi kita perlu sadar begini, untuk tetap marah atau berhenti marah adalah sebuah pilihan. Itu sebuah pilihan. Terlebih kita harusnya bisa memilih yang baik, karena Tuhan sudah memberikan pada kita sebuah peringatan begini. Kalau kita tetap mau dalam kemarahan, firman Tuhan berkata itu bakal membawa kamu hanya kepada kejahatan. Dan Tuhan tentu saja tidak mau waktu kita dijahatin orang, kita juga berubah jadi orang jahat. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Amin. Waktu kita dijahatin orang, difitnah orang, kita pengennya tentu saja balas. Betul nggak? Kita tentu saja pengen bahkan balas lebih lagi dibanding orang itu. Ada orang ngomong sama saya begini, waktu itu saya dipukul sekali, saya pukul dia 3 kali. Karena kalau cuma balas sekali nggak puas rasanya, harus pukul 3 kali biar lebih puas. Betul, itu naluri kita. Tetapi Tuhan tidak pengen kita menjadi jahat sama seperti orang yang menjahati kita. Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa berhenti marah? Ini yang menarik, saudara. Ada 2 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa berhenti marah. Pertama, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bergembira karena Tuhan. Kalau kita lakukan 2 hal ini, kita bisa berhenti marah, saudara. Apa maksudnya menyerahkannya kepada Tuhan? Ibrani 10 ayat 30, ada firman Tuhan, kita baca sama-sama, ada di depan, 1, 2, 3. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan berkata begini loh, kita perlu menyerahkan kepada Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita nggak berhak untuk menuntut balas. Tetapi, saudara perlu tahu sadar hal begini dulu. Waktu kita dijahatin orang, dirugikan orang, difitnah orang, keinginan untuk menuntut balas, itu nggak salah. Itu belum salah, saudara. Kapan jadi salah? Itu jadi salah waktu kita mau menuntut balas orang tersebut dengan tangan kita sendiri. Ngerti? Sekali lagi, waktu saudara pengen orang itu dibalas, belum salah. Itu jadi salah waktu kita pengen balas orang itu dengan tangan kita sendiri. Termasuk nyuruh orang yang mukulin orang juga begitu, termasuk itu, saudara. Ya, jadi jangan bilang, "Oh, boleh berarti. Kalau gitu saya bayar orang untuk mukulin orang itu, boleh deh kalau gitu." Enggak. Karena apa? Karena Tuhan berkata demikian. Kita perlu menyerahkan kepada Tuhan, karena cuman Tuhan yang berhak untuk menuntut balas. Kita boleh orang itu dibalas, tapi jangan kita yang lakukan. Kita serahkan itu ke Tuhan. Dan waktu kita lakukan itu, saudara, ini yang menarik. Waktu kita berdoa sama Tuhan, menyampaikan kemarahan kita, kekecewaan kita, sakit hatinya kita serahkan kepada Tuhan. Saudara perlu tahu satu hal. Beban itu bakal lepas dari saudara. Saudara bakal merasa sangat lega. Dan saudara bisa lakukan yang kedua. Saudara bisa bergembira karena Tuhan. Sudah dikatakan, ayat keempat, dikatakan demikian, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mengapa kita bisa bergembira karena Tuhan? Waktu kita serahkan kepada Tuhan untuk menuntut balas. Karena ada 3 hal, saudara, yang saya catat. Yang pertama adalah begini, kita berhenti malah, kita serahkan ke Tuhan. Itu artinya kita percaya dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, kita anaknya. Mungkin nggak menurut saudara, waktu kita dijahatin orang, dilukain orang, difitnah orang, ditipu orang, mungkin nggak Bapa kita di surga bakal diem-diem aja? Coba saudara bayangkan anak saudara. Kalau anak saudara dijahatin orang,
disakitin orang. Mungkin nggak saudara sebagai orang tuanya bakal diam-diam aja? Enggak kan? Makanya itu, kita serahkan kepada Tuhan, karena apa? Kita bisa bergembira karena yakin Tuhan tidak mungkin bakal diam-diam aja. Amin. Yang kedua juga adalah mengapa kita bisa bergembira waktu kita serahkan kepada tangan Tuhan? Karena begini, bisa jadi memang kita nggak bisa lakukan apapun dengan orang yang jahat sama kita. Mungkin dia lebih tinggi posisinya dibanding kita. Mungkin dia lebih berkuasa dibanding kita. Mungkin dia lebih punya koneksi dibanding kita. Mungkin dia lebih punya hal-hal dibanding kita. Dan kita ngerasa kita nggak bisa lakukan apapun. Tetapi putus asa dengan itu hanya bakal merusak kita. Lebih baik kita serahkan kepada Tuhan, dan kita bisa percaya begini, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia bakal selalu mampu untuk menuntut balas bagi kita. Amin? Amin? Karena saudara perlu tahu sekali lagi, pengen pengen orang-orang yang jahat menerima pembalasan, itu tidak salah. Itu hanya salah waktu kita yang mengerjakannya. Tapi begitu kita lakukan firman Tuhan, kita sadar, oh Tuhan yang berhak, aku nggak berhak, aku serahkan kepada Tuhan. Saudara perlu tahu, itu adalah bagiannya Tuhan, dan saudara bisa bergembira karena Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengapa kita bisa bergembira karena Tuhan? Karena Tuhan sudah menjanjikan kita begini, kalau kita memilih untuk bergembira di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hatimu. Karena sadar begini saudara, kalau kita marah-marah terus, nggak mau lepaskan itu, nggak mau serahkan pada tangan Tuhan, kita nggak bakal terima apapun dari Tuhan. Sama seperti kayak begini, mungkin nggak di antara kita ini ada lihat orang marah-marah, lalu kita pengen kasih hadiah kepada dia. Mungkin nggak saudara? Kalau orang lagi marah-marah, apa yang bakal kita lakukan? Kita deketin, kasih kado, atau kita bakal jauhin? Ah, jauh-jauh deh, dia lagi nggak normal. Atau tunggu tenang dulu deh, betul? Tetapi dengan orang yang lagi bergembira, kita seneng nggak berikan sesuatu? Orang yang lagi ulang tahun, kita seneng nggak kasih pemberian? Seneng kan, karena apa? Posisinya lagi bergembira. Dan karena itu hal yang sama berlaku Tuhan. Kalau saudara pengen menerima daripada Tuhan, kita cuma bisa menerima dari Tuhan waktu kita sudah memilih untuk berhenti marah dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Maka apapun yang kita inginkan, hak kita, keadilan Tuhan. Ayat 6 berkata, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Waktu kita udah tenang, kita memilih bergembira di dalam Tuhan, percaya dengan Tuhan kita, Tuhan bakal memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin. Yang kedua, saudara, waktu kita belajar berhenti marah, kita berikutnya harus belajar percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik. Kita perlu percaya kepada Tuhan, yang artinya kita nggak perlu andalkan siapapun selain Tuhan. Kita nggak perlu andalkan manusia, karena manusia bisa selalu mengecewakan kita juga. Kita nggak perlu andalkan diri kita untuk menuntut balas orang diri. Kita nggak perlu andalkan orang lain untuk menuntut keadilan. Dan kita perlu belajar untuk tidak fokus kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita perlu belajar untuk tidak fokus kepada keadaan yang mengecewakan kita. Kita perlu belajar untuk begini, fokus melakukan yang baik karena kita percaya Tuhan. Kita perlu belajar untuk fokus melakukan yang baik karena kita berkata kita percaya kepada Tuhan. Lalu, pertanyaannya mungkin begini, hal baik apa sih yang kita bisa lakukan kalau begitu? Apa sekedar suka berbagi kepada yang membutuhkan? Apakah sekedar kita senang kasih tip kepada, eee, Gojek atau Grab? Hal baik apa sih yang kita perlu lakukan, saudara?
Firman Tuhan sudah pernah ngomong, ini ayat yang penting nih kalau saudara mau baca, kalau saudara mau hafalkan, baik sekali. Mika 6 ayat 8, mari kita baca sama-sama di depan ada, 1, 2, 3. "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Di situ udah dikatakan sama kita, "Hai manusia, sudah diberitahukan kepadamu apa yang baik." Dan apa itu yang baik, saudara? Di situ disebutkan cuma 3 hal terutama. Yang pertama apa? Adil. Yang kedua, setia. Kesetiaan. Ketiga, rendah hati. Kalau saudara mau tahu sesuatu itu baik atau tidak baik, lihat aja 3 filter ini. Itu adil nggak? Itu setia nggak? Itu rendah hati nggak? Itu menjadi filter kita menentukan sesuatu baik atau tidak baik. Dan ini menjadi sesuatu yang susah. Waktu kita mengalami ketidakadilan, kita perlu belajar untuk terus bersikap adil kepada siapapun di hadapan Tuhan. Meskipun posisi kita sekarang, kita merasa nggak adil. Karena kalau kita gagal dengan itu, seringkali adalah akibatnya kemarahan kita bakal membuat bukan cuma orang yang harusnya mendapatkan pembalasan dari kita, tapi bahkan kadang-kadang lebih daripada itu. Seringkali yang terjadi adalah hanya 1, 2, 3 orang yang membuat kita marah, tapi pada akhirnya kita menyampaikan pembalasan kita kepada lebih daripada itu, dan itu sudah nggak adil. Berikutnya adalah itu menjadi susah waktu kita kecewa dengan orang yang tidak setia kepada komitmennya mungkin, kepada janjinya, kepada kebenaran, atau kepada pasangan bahkan mungkin. Firman Tuhan ngajarin kita begini loh, mari di hadapan Tuhan kita terus setia dengan kebenaran Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan pasangan. Meskipun pihak lain nggak setia. Waktu kita mengalami kecewaan karena ada orang-orang yang berlaku sombong, kita marah dengan itu. Tuhan ngajarin kita, mari di hadapan Tuhan. Kita tetap rendah hati, jangan berubah jadi sombong. Dan waktu saya pikir saudara lebih tentang ini, berusaha membalas sendiri adalah bentuk kita tuh jadi sombong. Mengapa? Karena sesungguhnya minimal mulai dari hari ini, saudara tahu pembalasan adalah bukan haknya kita, tapi haknya siapa? Tuhan. Tapi waktu kita mau balas sendiri dengan tangan kita, padahal sudah tahu firman Tuhan itu adalah salah satu tanda kita tidak cukup rendah hati, membiarkan Tuhan mengambil haknya, dan kita melakukan kewajiban kita untuk terus setia kepada perintah Tuhan. Amin? Amin? Yang ketiga, sorry, yang terakhir, Tuhan berkata, berhenti marah, percaya sama Tuhan, lakukan yang baik. Yang ketiga, kita dibelajarkan untuk belajar menantikan Tuhan terus. Karena kekecewaan seringkali terjadi waktu kita berharap sesuatu terjadi dengan cepat, tapi nggak cepat. Seringkali kita berharap orang jahat cepat dihukum, tapi kenyataannya nggak cepat, bahkan kelihatannya nggak datang-datang. Kita mengharapkan perfitnah, bakal ketahuan itu mengfitnah, tapi nggak kejadiannya cepat, dan kita kecewa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk belajar menantikan Tuhan? Ayat 7 dikatakan begini, ayat 7 mengatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Tuhan." Kita diajar untuk belajar menantikan Tuhan, belajar berdiam diri, karena sudah perlu tahu, itu adalah pernyataan iman kita. Waktu kita belajar berdiam diri, karena percaya Tuhan tidak bakal berdiam diri. Saat itulah iman kita itu menjadi nyata. Waktu kita pengen bales
tapi kita belajar berdiam diri, menantikan Tuhan. Saat itulah iman kita jadi nyata, karena apa? Kita percaya waktu kita berdiam diri, Tuhan tidak akan berdiam diri. Amin? Amin? Dan ini yang menarik saudara, saya kasih tahu saudara kebenaran tentang kisah waktu orang Israel keluar dari Mesir. Waktu orang Israel keluar dari Mesir saudara, perhatikan begini, orang Israel keluar dari Mesir karena mereka melakukan perintah Tuhan. Betul nggak? Betul? Tuhan ngomong sama mereka, "Kalian perlu keluar dari Mesir, ini pemimpinnya namanya Musa, kamu ikutin Musa." Semua ikutin Musa, keluar dari Mesir. Itu adalah perintah Tuhan. Cuman faktanya kalau saudara pikir, begitu mereka ikutin Musa, lakukan perintah Tuhan, mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka rasakan pada waktu itu pertama kali? Begitu mereka keluar, senang? Bahagia? Atau apa lanjutan kisahnya? Saudara masih ingat nggak? Saudara masih ingat? Perhatikan ini, orang Israel ikutin perintah Tuhan. Mereka ikutin perintah Musa, keluar dari Mesir. Tapi begitu mereka lakukan itu, apa yang mereka alamin pertama kali waktu mereka keluar dari Mesir? Saudara sadar nggak? Apa? Ya, sebelum itu. Itu masih cerita berapa minggu kemudian, berapa minggu. Apa yang pertama kali mereka alamin? Apa? Lapar dan haus, itu berikut-berikutnya lagi. Hah? Betul, dikejar orang Mesir. Dan apa yang mereka rasakan pada waktu itu? Saudara ingat kisahnya? Duh, saya pengen berdiri jadinya. Saudara pengen ingat kisahnya? Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kan berkata, "Oke, kami ikutin perintah Tuhan," ya. Mereka ikutin perintah Tuhan. Mereka berpikir, "Bebas nih, happy nih, keluar dari perbudakan nih. Seneng dong keluar dari Mesir tuh." Tapi begitu mereka keluar dari Mesir, yang mereka hadapin pertama kali adalah perasaan apa kalau saudara mau tahu? Mereka merasa takut karena akhirnya dikejar orang-orang Mesir dengan seluruh tentaranya yang hebat, dengan begitu banyak kereta-kereta yang hebat dari orang Mesir punya. Mereka dikejar, pada waktu itu yang mereka rasakan bukan happy, tapi takut, kecewa, dan marah. Mereka takut karena mereka berpikir, "Nih, mati nih kita nih. Kita berontak sama orang Mesir, kita keluar, kita mati nih. Kita nggak bisa berperang, semua tentara Mesir lebih hebat, mereka bahkan punya kereta." Kalau saudara baca ayatnya tuh dikatakan adalah kalau di ayatnya di Keluaran pasal 14, saudara bakal temukan, Firaun tuh suruh semua kereta kita yang paling bagus dibawa, kejar orang Mesir tuh. Mereka sudah mulai putus asa karena berpikir kita pasti mati. Mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa karena ngomong sama Musa seperti ini, "Musa, nggak kate kuburan apa di Mesir, sampai kau bawa kami keluar untuk dibunuh di sini tanpa kuburan." Jauh daripada yang mereka bayangkan. Keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan. Hore, puji Tuhan, haleluya. Begitu keluar, mereka takut, putus asa, nggak punya jalan keluar, kecewa dan marah. Mereka menghadapi di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut. Mereka nggak bisa kemana-mana. Tapi di kisah itu, ada satu ayat yang penting sekali, yang saya berharap bakal menguatkan kita juga. Di Keluaran 14, ada firman Tuhan demikian ngomong. Mari kita baca sama-sama. Ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan." Tuh, Musa ngomong sama orang Mesir, "Kamu takut? Jangan takut. Berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu dan orang-orang jahat ini kamu nggak bakal lihat lagi. Tuhan yang akan berperang buat kamu dan kamu bakal diam saja."
Waktu orang Israel belajar untuk diam saja, menantikan Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Terhadap keputusasaan mereka, Tuhan berikan harapan. Terhadap jalan buntu yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan bahkan saat tiada jalan. Amin. Laut terbelah, mereka bisa lewat. Terhadap kekalahan mereka yang pasti, harusnya mereka pasti kalah. Mereka menang dengan mudah, karena apa? Dikatakan Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan mereka melakukan apa? Mereka diam saja. Dan itu sesungguhnya kita cuman bisa diam saja kalau kita itu cukup rendah hati untuk belajar menantikan Tuhan yang bekerja. Saya berharap saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita begini, masa-masa sulit bisa selalu terjadi. Rasa kecewa dan marah kita bisa hadapin kapanpun setiap hari. Namun kita bisa selalu percaya Tuhan, Dia bakal menyertai kita, Dia bakal menopang kita waktu kita lemah, Dia bakal memberi kepada kita kemenangan pada akhirnya. Dan kita perlu melakukan ini. Kita berhenti marah, kita tetap percaya Tuhan, terus melakukan yang baik, jangan lakukan yang tidak baik. Yang ketiga, kita perlu menantikan Tuhan. Karena begini, sekali lagi, salah satu kelegaan saya adalah begini, orang yang jahat itu pasti bakal dibalas Tuhan. Orang yang mengecewakan kita tuh, mereka pasti bakal Tuhan yang bikin perhitungan. Waktu kita dirugikan orang, Tuhan pasti bakal memulihkan keadaan kita, bahkan berlipat-lipat ganda. Amin. Kita tidak perlu lakukan apapun dengan tangan kita. Memang bukan hak kita. Tapi kita bisa serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang berhak. Dan kita bisa menantikan Dia karena Dia setia. Yang penting sekarang adalah pada hari ini, mari kita belajar. Kalau Tuhan terus setia kepada kita, mari kita setia terus kepada Tuhan. Amin. Mari kita setia terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberi buat Tuhan. Kita terus setia buat itu. Karena mengapa kita bisa seperti itu? Karena kita percaya, meskipun dunia bisa buat kita marah dan buat kita kecewa, tetapi kita punya Tuhan yang tidak bakal mengecewakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, kami bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Waktu ketidakadilan terjadi, kami bisa percaya kepada Tuhan yang Maha Adil. Waktu kami kecewa dan marah, Tuhan, tolonglah kami untuk belajar untuk berhenti marah. Percaya Tuhan. Jangan lakukan hal yang tidak baik, tapi terus melakukan hal yang baik. Dan menantikan Tuhan. Karena kami sudah menyerahkannya kepada Tuhan yang berhak. Tuhan tolong kami, supaya kami punya kerendahan hati untuk mau melakukan firman Tuhan ini. Dan dorong kami terus untuk percaya bahwa kalau kami rendah hati, kami bakal mendapatkan ganjaran yang baik daripada Tuhan. Ayat 11 mengatakan kami bakal mewarisi negeri kalau kami mau memilih untuk jadi orang rendah hati yang mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami yang keras. Pulihkan luka-luka hati kami kalau ada. Teduhkan hati kami yang menyala kalau kami sedang punya banyak kemarahan hari ini. Dan biarlah kami rendah hati, tunduk pada perintah Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa lakukan firman Tuhan ini. Karena kami pengen menikmati hidup kami di dalam Tuhan. Kami pengen bergembira di dalam Tuhan. Karena kami yakin Tuhan
mampu menolong kami setiap waktu. Ini kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita.